Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita bersyukur hari ini kita bisa ada di Rabu terakhir di bulan April ini. Artinya hampir 1 bulan lagi Tuhan sudah memimpin, memelihara kehidupan kita. Sungguh Tuhan begitu mengasihi dan begitu baik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan telinga kita untuk kita boleh belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, Allah kami yang baik, hari lepas hari boleh kami lalui. Minggu lepas minggu Tuhan, Engkau memimpin kehidupan kami. Dan tak sedetik pun ya Tuhan, Engkau meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang mengasihi kami, punya Allah yang hidup, dan punya Allah yang berkuasa. Mari Tuhan malam hari ini, waktunya bagi kami untuk kembali diajar dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikan kerendahan hati untuk kami boleh menerima dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi. Dan berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga firman yang taburkan menjadi berkat dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita sampai ke dalam seri kebangkitan Tuhan Yesus yang terakhir. Dan kali ini kita akan membahas kebangkitannya menjadi dasar pemberitaan Injil. Mari kita buka bersama dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Saya bacakan buat kita semua dari surat 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu, saya perkenalkan saudara jauh saya. Ini namanya Jim Elliot. Ya. Dia tinggal jauh Bapak Ibu di Amerika. Saya tinggal di Jakarta. Bapak Ibu, Jim Elliot ini merupakan seorang penulis, seorang pengajar, seorang pengkhotbah yang berbakat. Bahkan salah satu temannya berkata seperti ini, dengan karunia yang kamu miliki, kamu akan menjadi hamba Tuhan yang sukses, yang dapat membangun gereja di Amerika Serikat. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, Jim Elliot, Bapak Ibu, dia sungguh-sungguh memiliki hati, passion, untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena itu apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia keluar dari zona nyamannya, meninggalkan Amerika pada tahun 1956, pada bulan Januari, ia pergi bersama dengan kelima temannya, pergi ke salah satu suku terpencil di kedalaman Ekuador. Bapak Ibu, dia pergi ke sana bukan untuk jalan-jalan. Tetapi dia pergi ke sana karena dia mendapati suku itu belum pernah mendengar Injil Kristus. Dia pergi ke sana Bapak Ibu dan mereka berhasil masuk dan mengadakan pertemuan dan memberitakan Injil kepada penduduk daripada suku Aukas. Tetapi sayang apa yang terjadi? 2 hari dia berada di suku Aukas. Jim Elliot dan kelima temannya mati ditombak oleh penduduk di sana. Saya mendapati Bapak Ibu, Jim Elliot memiliki hati yang begitu mengasihi akan jiwa-jiwa yang terhilang ini. Dia berani berkorban, mempersembahkan waktunya, tenaganya, bahkan nyawanya, rela menderita untuk memberitakan Injil Tuhan. Karena dia tahu betapa pentingnya Injil ini bagi orang-orang di suku Aukas. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selang beberapa tahun, istrinya bernama Elizabeth Elliot pergi menyusul Bapak Ibu ke dalaman suku Aukas. Bukan untuk membalas dendam, tetapi melakukan hal yang sama, yaitu untuk apa? Memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang di sana. Puji Tuhan Bapak Ibu, darah yang sudah tercurah oleh Jim Elliot tidak pernah sia-sia. Hasilnya ialah dari penginjilan daripada Elizabeth Elliot ini, banyak orang yang mendengar Injil Tuhan dan akhirnya percaya
kepada Kristus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mendapati Jim Elliot, Elizabeth Elliot, dan hamba-hamba Tuhan lain yang telah berkorban. Mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan diaplikasikan di dalam kehidupan mereka untuk membagikan kasih Tuhan kepada sesama mereka. Mereka begitu menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat mereka dan mereka mau membagikannya kepada banyak orang. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mereka menyadari bahwa tanpa Kristus manusia akan terhilang oleh karena dosa-dosa mereka. Karena itu mereka berkorban dan punya kerelaan dan punya kemauan untuk melangkah dan memberitakan Injil Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pemahaman dan kesadaran inilah yang seharusnya kita miliki. Yaitu sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, memiliki kerinduan hati yang mendalam untuk memikirkan dan bertindak secara konkret dalam pemberitaan Injil. Dan salah satu dasarnya bagi kita dalam memberitakan Injil ialah kebangkitan Kristus. Yang membuktikan apa? Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita beritakan ada Tuhan yang hidup yang berkuasa atas kehidupan dan kematian yang layak disembah oleh seluruh manusia. Dan bukan Allah yang mati. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hal inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus betapa pentingnya kebangkitan Kristus dalam segala hal. Dalam iman kita, dalam pelayanan kita, termasuk dalam pekabaran Injil. Ia berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Bapak Ibu, dalam bagian ini, konteks bagian ini, Rasul Paulus sedang menjelaskan karena adanya masalah pada waktu itu. Yaitu ketidakpercayaan jemaat Korintus akan kebangkitan orang-orang mati. Ketidakpercayaan ini Bapak Ibu karena dilandasi oleh pemikiran bagaimana mungkin orang yang sudah mati hidup kembali. Dan kalaupun mereka bangkit, tubuh yang seperti apa dan bagaimana caranya orang mati dibangkitkan kembali. Mereka berpikir dengan logika mereka, bagaimana mungkin orang yang sudah mati bangkit kembali. Namun Paulus Bapak Ibu tanpa kompromi dengan penuh ketegasan membuktikan bahwa Kristus benar-benar mati dan benar-benar telah bangkit daripada kematian. Karena itu dalam ayat 4 sampai ayat 11 Bapak Ibu, Rasul Paulus membuktikan akan kebangkitan Kristus ini dengan kubur kosong. Dia mengatakan bahwa kubur Yesus kosong bukan karena dicuri, tetapi karena dia bangkit menang atas kematian. Ada kesaksian daripada murid Tuhan Yesus. Bagaimana mereka, Kefas, Thomas, dan murid-murid lain yang awalnya tidak percaya. Mereka menyaksikan sendiri dan melihat secara pribadi akan kebangkitan Kristus ini. Ada kesaksian dari 500 orang sekaligus yang melihat secara pribadi akan Kristus yang telah bangkit daripada kematian. Kesaksian Yakobus, saudara Tuhan Yesus yang awalnya tidak percaya, sekarang menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Dan kesaksian daripada Rasul Paulus sendiri, ketika ia berjumpa dengan Kristus dan perjalanannya ke Damsik. Bapak Ibu, para murid Tuhan Yesus, Yakobus, Paulus, yang awalnya hidup tertekan, mengalami ketakutan, yang kecewa, bahkan bersikap skeptis terhadap kebangkitan Kristus. Tapi ketika berjumpa dengan Kristus secara pribadi, mereka mengalami suatu perubahan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Dan hidup mereka Bapak Ibu adalah suatu bukti nyata dari kebangkitan Kristus. Rasul Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah suatu realitas yang sungguh-sungguh terjadi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, penjelasan Rasul Paulus ini sekaligus sebagai jawaban terhadap lawan-lawannya di Korintus yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati.
Karena menurut filsafat Yunani, yang mempercayai bahwa tubuh adalah penjara jiwa dan kematian merupakan harapan yang selalu dinanti-nantikan dalam hidup mereka. Itu sebabnya mereka tidak meyakini adanya kebangkitan orang mati. Tetapi yang benar ialah kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Karena jikalau Yesus tidak bangkit daripada kematian, maka Ia sama dengan tokoh-tokoh agama lainnya yang hidup dan mati. Seperti Siddhartha Gautama yang kita tahu, pendiri daripada agama Buddha, Confucius, Plato, dan yang lainnya, di mana kubu dan tulang-tulangnya sampai sekarang masih ada. Karena itu seorang teolog bernama Michael Ramsey berkata, jikalau tidak ada kebangkitan, maka tidak ada kekristenan. Saudara kasih dalam Tuhan, ini artinya apa? Betapa pentingnya, esensialnya, kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Demikian di dalam pemberitaan Injil. Di mana Rasul Paulus berkata di ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jikalau Kristus tidak bangkit, maka pemberitaan Injil ada suatu kesia-siaan, hanya omong kosong belaka. Dan kekristenan tidak jauh berbeda dengan agama-agama lain yang hanya menekankan ajaran moral dan religius yang baku. Dan Yesus adalah hanya seorang guru moral yang tidak jauh berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama lainnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini artinya jika Kristus memang tidak bangkit, maka para pemberita Injil, Rasul Paulus, para rasul yang lain, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani sampai saat ini, tidak lain hanya kumpulan pembohong, omong besar dan tidak ada dasarnya. Demikian pelayanan kita, yang kita kerjakan, semua akan sia-sia. Karena kita melayani Tuhan yang mati. Karena itu seorang teolog John Stott berkata seperti ini. Bahwa kekristenan itu pada dasar adalah Kristus. Pribadi dan karya Kristus termasuk kebangkitannya adalah batu karang yang di atasnya agama Kristen dibangun. Bapak Ibu, kita mendapati melalui bagian ini bahwa kebangkitan Kristus adalah fondasi kebenaran untuk kita memberitakan Injil ke semua orang. Sebab kita memiliki dan meyakini kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang telah menang atas kematian, Allah yang mengendalikan akan kehidupan dan alam maut. Dan inilah Tuhan yang layak disembah oleh seluruh manusia. Karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu saya mendapati, kita harus menjadi saksi dan pemberita Injil. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Lukas 28 ayat 48 dikatakan di sana, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kata saksi saudara, dalam bahasa Yunani itu martus, yang berarti saksi. Yaitu orang yang memberi kesaksian tentang sesuatu yang ia sendiri telah melihatnya. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu, dia melihat suatu kecelakaan yang terjadi di depan rumahnya. Maka dia tunjukkan, disinilah kejadian itu. Di sini terjadi kecelakaan itu. Dia melihat secara langsung, secara pribadi akan apa yang sudah terjadi. Itulah seorang saksi. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa di dalam kehidupan kita, dan terlebih lagi ke murid-murid Tuhan Yesus dan para rasul, mereka adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Kristus. Mereka melihat, bahkan mereka mengalami hidup bersama dengan Kristus. Mengalami kuasa Kristus, mukjizat-mukjizat Kristus yang mereka saksikan secara pribadi. Karena itu Rasul Petrus berkata seperti ini. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang telah diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Petrus adalah saksi nyata. Dia telah melihat bagaimana Kristus melayani, bagaimana Kristus telah menderita, bagaimana Kristus telah mengabarkan tentang jalan keselamatan, dan bagaimana Kristus bangkit dan naik ke sorga. Dan Petrus, karena dia saksi, dia tidak bisa duduk diam.
tetapi dia menyaksikan Kristus dan memberitakannya kepada banyak orang. Demikian Rasul Yohanes. Dia berkata hal yang sama. Dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami terima, dan kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat 3 dikatakan, apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar ini kami beritakan kepada kamu juga. Supaya apa? Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Rasul Yohanes sama seperti Rasul Petrus, dia melihat, dia telah mengalami dan mengenal siapakah Kristus di dalam kehidupannya. Dan itulah yang dia saksikan dan itulah yang dia beritakan kepada banyak orang. Tujuannya apa? Supaya orang lain pun datang kepada Kristus, mengalami persekutuan dengan Kristus Tuhan kita. Saudara, hidup kita di dalam dosa bukan? Sebelum kita mengenal Kristus, siapakah diri kita? Kita jauh dari Tuhan. Hidup kita egois. Berpusat kepada diri sendiri. Kita menyukai dan berkubang di dalam dosa. Kita jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita mengenal Kristus oleh karena kemurahan Allah, Tuhan ubahkan hidup kita. Hidup kita dijadikan baru, disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengalami kasih karunia Tuhan, bagaimana Tuhan memperbaharui, menyelamatkan kita, dan kita mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan hidup yang kekal daripada Tuhan. Inilah yang kita saksikan kepada banyak orang. Inilah yang kita beritakan kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada sahabat-sahabat kita. Bukan tentang apa yang tidak kita ketahui, tetapi tentang siapa Kristus yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seharusnya sebelum kita percaya, hidup kita penuh dengan amarah, dengan kata-kata kasar, kata-kata kebun binatang. Setelah percaya pada Kristus, Bapak Ibu, kita menyaksikan kehidupan yang baru, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, yang memotivasi, ada pengampunan, dan sebagainya. Sebelum percaya pada Kristus, Bapak Ibu, kehidupan kita mencintai dosa, menipu, korupsi, berbohong, hal yang sangat biasa buat kita. Seharusnya setelah percaya pada Kristus, kita menyaksikan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Hidup jujur, hidup taat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, menyukai hal-hal yang rohani. Ada suatu perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang bisa kita lakukan. Yang paling mudah. Menyaksikan siapa Kristus melalui kehidupan kita. Lewat perbuatan dan perkataan kita. Bahkan memberitakan apa yang kita pahami kepada siapa? Saudara, suami, istri, anak, orang tua kita. Yang belum percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena kita meyakini Tuhan kita, Tuhan yang benar. Tuhan yang layak untuk disembah oleh seluruh manusia. Mari Bapak Ibu kita belajar. Hidup kita menjadi saksi nyata di tengah-tengah keluarga kita. Di tempat kita bekerja dan lingkungan di mana kita berada. Supaya orang lain bisa melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Bapak Ibu, Rasul Paulus di dalam Roma pasal 9 ayat 1-3 berkata seperti ini. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati, bahkan aku mau terkutuk
dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Saudara kasih dalam Tuhan, melalui bagian ini, Rasul Paulus melihat dirinya bersedih hati dan berduka karena ketika melihat bangsanya yang jauh daripada Tuhan, yang tidak mempercayai Kristus yang adalah Mesias yang sudah dijanjikan oleh Allah, dan hidup mereka kekeh ya dengan pendirian mereka, dan mereka tidak mau bertobat dan datang kepada Kristus. Bahkan dikatakan ia rela kalau memungkinkan terkutuk. Terkutuk artinya mengalami penghukuman dari Tuhan, terpisah daripada Tuhan. Dia rela asalkan saudara sebangsanya diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu dia berkata di ayat selanjutnya, keinginan hatiku, doaku kepada Tuhan ialah agar mereka diselamatkan. Karena itu seorang teolog bernama William Barclay berkata seperti ini. Orang yang ingin menyelamatkan orang berdosa, maka ia harus mengasihinya. Paulus berkata, keinginan hatiku dan doaku agar mereka diselamatkan. Punya beban, punya hati mengasihi akan kaum sebangsanya. Jadi dia tidak hanya duduk diam meratapi bangsanya sebodoh amat. Tapi tidak Bapak Ibu, dia melangkahkan kakinya, memberitakan Injil dari kota ke kota, dengan berbagai tantangan, dengan berbagai rintangan, untuk memberitakan kabar baik siapakah Kristus yang sesungguhnya kepada banyak orang. Bapak Ibu, satu jiwa di hadapan Tuhan begitu berharganya. Di mana satu jiwa bertobat, maka ribuan malaikat di sorga bersorak-sorai. Inilah Bapak Ibu yang harus kita miliki. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Lihatlah sekeliling kita Bapak Ibu. Lihat keluarga kita. Kalau mereka belum di dalam Kristus, artinya mereka masih terhilang daripada Tuhan. Dan saya dapat pastikan, mereka akan mendapatkan hukuman yang kekal daripada Tuhan. Dan tempatnya bukan lagi di sorga. Mereka akan terhilang dari Tuhan. Apakah pertanyaannya kita mengasihi mereka? Apakah kita peduli kepada mereka? Ataukah kita hanya berfokus, berpuas diri untuk diri kita? Saudara kasih dalam Tuhan, siapapun kita, harusnya kita bersyukur. Tuhan selamatkan kita, Tuhan pilih kita. Kalau sekarang Tuhan pilih kita, sudah menjadi anak Tuhan. Tugas inilah Bapak Ibu yang harus ada dalam setiap kita. Mengasihi jiwa-jiwa yang masih terhilang. Bapak Ibu Tuhan, inilah yang mendorong David Brainerd pergi untuk memberitakan Injil di Amerika Utara. Ini yang mendorong akan Hudson Taylor pergi ke China, memberitakan Injil di sana, sekalipun berbeda negara, berbeda bahasa dan budaya. Ini yang mendorong akan Nommensen pergi ke suku Batak, untuk memberitakan di sana sekalipun nyawanya menjadi taruhannya. Apa yang mendorong mereka rela dan mau melakukan semua itu? Tidak lain. Karena mereka mengasihi orang-orang tersebut. Karena mereka mengasihi orang-orang tersebut. Tanpa Kristus mereka akan binasa karena keberdosaan mereka. Artinya apa? Bila kita memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang masih terhilang, maka tentunya kita akan rela bayar harga dan ada kemauan untuk memberitakan Injil kepada orang yang kita kasihi. Pemberitaan Injil harus dimulai Bapak Ibu dari beban hati yang terdalam. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi saudara dan saya sehingga ia rela datang dari surga ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib. Tidak lain karena ia mengasihi kita sekalian. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan dengan jelas sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah passion yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Memiliki hati mengasihi akan mereka yang masih hidup jauh daripada Tuhan.
Bapak Ibu kasih Tuhan, ini artinya berita tentang kabar baik yang telah dikerjakan oleh Kristus adalah begitu berharganya. Dan kebangkitan Kristus adalah bukti nyata bahwa kita memiliki iman yang benar dan Allah yang hidup untuk kita percayai dan beritakan. Karena itu mari Bapak Ibu, kita menunjukkan hidup yang benar untuk menyaksikan kebenaran Kristus kepada sesama kita dan membagikannya kepada orang yang kita kasihi. Kita adalah rekan sekerja Tuhan. Tuhan mau kita memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang masih hidup di dalam dosa. Mungkin Anda berkata, ini masa pandemi, apa bisa aku lakukan? Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dalam keluarga kita yang paling mudah, lihatlah suami kita. Lihatlah istri kita. Lihatlah anak-anak kita. Yang pertama, kita menyaksikan lewat kehidupan kita. Hidup yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Cerminkan sebagai orang Kristen, seperti Kristus teladan kita. Yang berbeda rumah kita bisa telepon, berbicara dengan mereka, lalu pelan-pelan mengabarkan Injil, mengajak ikut ibadah setahap demi setahap. Kita mendoakan tiap-tiap hari jiwa-jiwa yang belum percaya. Yang terpenting ialah kita harus memiliki hati yang mengasihi akan jiwa-jiwa yang masih hidup di dalam dosa. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita belajar malam hari ini. Biarlah momen kebangkitan Kristus yang telah membuktikan bahwa Kristus Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang benar, yang layak disembah oleh semua manusia, harus mendorong kita untuk memberitakan, membagikan, dan menyaksikan Kristus lewat kehidupan kita dan juga secara verbal kepada sesama kita. Mari Bapak Ibu, jangan pernah sia-siakan waktu yang ada. Beritakanlah Injil Tuhan kepada mereka yang belum hidup di dalam Tuhan. Kiranya renungan ini Bapak Ibu boleh menggerakkan hati kita untuk bertindak konkret di dalam pemberitaan Injil di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampuni kami. Puluhan tahun Tuhan kami mengikut Engkau. Seringkali kami berkata kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Bersyukur untuk keselamatan-Mu. Namun sampai sekarang Tuhan belum satu jiwa pun yang kami persembahkan kepadamu. Seringkali kami berkata kami tidak tahu caranya. Kami takut. Tapi malam hari ini Tuhan Kau berbicara kembali kepada setiap kami. Betapa pentingnya Injil diberitakan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat di tangan-Mu. Berikan kami karunia, berikan kami kuasa, berikan kami hikmat, berikan kami keberanian untuk menyaksikan Engkau lewat kehidupan kami dan membagikan, memberitakan Injil ini kepada anggota keluarga kami dan kepada saudara bahkan sahabat-sahabat kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.